Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Felt Fun English Learning Tips, yaitu channel tentang tip-tip belajar bahasa Inggris yang asik. Kali ini saya akan melanjutkan belajar kosakata dengan bacaan, yaitu Room 13 karangan dari M.R. James. Cerita ini akan disampaikan dua kali, yaitu yang pertama dengan ucapan native speaker, ya, dibaca oleh native speaker. Kemudian yang kedua adalah penjelasannya. Oke, langsung saja. 13 is an unlucky number. Many people do not want to stay in a room with an unlucky number. When Anderson went upstairs to bed, he tried to unlock his door. It did not open. Then he saw that he had made a mistake. It was the wrong room. The number on the door was number 13. He heard someone moving inside the room. "I'm very sorry," he said, and went to the door of room number 12. Perhaps the servants sleep in room 13, Anderson thought. He decided to ask the landlord about it the next day. Anderson lit the oil lamp and looked round. Room number 12 looked smaller by lamplight. Anderson was tired. He went to bed. In the morning, Anderson went to the town hall. He wanted to study the town records. Anderson read many very old papers. The oldest records were from the 16th century. There were some letters from the Bishop of Viborg dated 1560. The bishop had owned 3 or 4 houses in the city. He had rented a house to a man called Nicholas Franken. Setelah kalian mendengar bacaan itu diucapkan oleh native speaker, sekarang saatnya saya menjelaskan arti dan beberapa tata bahasa dari bacaan ini. 13 is adalah sebuah nomor unlucky, sial. Jadi 13 adalah sebuah nomor yang sial. Nah, unlucky di sini berasal dari kata lucky, artinya beruntung. Nah, un itu awalan yang artinya kebalikannya. Kalau lucky beruntung, unlucky tidak beruntung atau sial. Many banyak, people orang, do not tidak, want ingin, to stay tinggal. Jadi banyak orang tidak ingin tinggal in di sebuah room kamar, with dengan, sebuah nomor unlucky, sial. Jadi maksudnya banyak orang tidak ingin tinggal di kamar dengan nomor sial. When ketika Anderson went pergi. Nah, perlu diketahui di sini went itu berasal dari kata kerja go, ya, bentuk satunya go, went itu bentuk dua. Upstairs, ke atas. Up itu atas, stairs itu tangga. Nah, jadi lewat ke atas lewat tangga. Jadi pergi ke atas lewat tangga, maksudnya pergi ke lantai atas. Ke bed, tempat tidur, maksudnya pergi ke lantai atas untuk tidur. Dia tried, mencoba, ya, he tried, mencoba, ya. Tried itu berasal dari try, bentuk satu, tried itu bentuk kedua, ya. Kata kerja di sini menggunakan bentuk kedua, ya, seperti yang saya jelaskan di
video sebelumnya, karena ini adalah sebuah cerita yang kejadiannya di masa lalu, maka menggunakan kata kerja bentuk dua. To unlock, unlock dari kata lock artinya mengunci. Unlock berarti kebalikannya mengunci atau membuka kunci. Door pintu, his-nya, jadi dia mencoba membuka kunci pintunya. It dia pintu. Did not tidak. Did not ini juga bentuk kedua ya. Did itu dari kata do, did not. Kalau di atas tadi ada do not tidak, ini did not. Mengapa yang atas do not, yang bawah did not ya? Yang atas do not itu bentuk satu, karena ini orang tidak ingin tinggal di kamar dengan nomor sial. Itu kan sebuah kenyataan sampai sekarang begitu, tidak hanya dulu ya, maka menggunakan do bentuk satu. Sedangkan did not open itu tidak membuka atau tidak terbuka saat itu ya, saat dia mencoba membukanya. Open buka, jadi pintu itu tidak membuka, maksudnya tidak terbuka. Lalu then dia saw, melihat. Nah, saw ini dari kata see bentuk satu, bentuk duanya saw. That bahwa dia hid, nah, dia telah hid. Nah, hid ini singkatan dari apa? Dari he had. Hid ya, dia telah. Made, membuat. Membuat itu dari kata make ya. Di sini made bentuk kedua. Lalu dia melihat bahwa dia telah membuat sebuah mistake, kesalahan atau kekeliruan. Jadi lalu dia tahu atau dia melihat atau dia tahu bahwa dia telah membuat kesalahan. Apa kesalahan itu? Nah ini dia kamar itu ya. Was adalah room, kamar, wrong, salah. Jadi ternyata itu adalah kamar yang salah, bukan kamar dia, sehingga dibuka itu nggak bisa terbuka ya, dibuka kuncinya nggak terbuka. The number, nomor, on pada the door pintu, nomor pada pintu. Was adalah number 13, nomor 13. He heard, dia mendengar. Heard itu dari kata hear ya, bentuk. Jadi heard itu bentuk dua. Someone, seseorang, moving, bergerak, inside, di dalam. Jadi dia mendengar seseorang bergerak di dalam kamar tadi yang dia tidak bisa membuka tadi. Inside the room, di dalam kamar. The room, kamar tersebut ya. I am very sorry. Saya sangat sorry, menyesal. Jadi saya sangat menyesal. Sorry itu artinya sebetulnya menyesal. Ya diartikan minta maaf. He said, dia bilang. Said ini dari kata say ya, bentuk satunya say, bentuk duanya said. And went, dan pergi. Nah, pergi di sini ya seperti tadi dari kata go. To, ke, the door, pintu, of room, dari number 12, nomor 12 ya. Dia bilang maaf sekali ya, dia bilang, dan pergi ke pintu kamar nomor 12, yaitu pintu kamarnya sendiri. Perhaps, mungkin. The servants, as di situ diartikan para ya, karena itu menunjukkan lebih dari satu ya. Karena itu servants itu pembantu atau pelayan manusia, maka bisa menggunakan kata para. Sleep, tidur,
in room. Sleep ini bentuk satu sleep, bentuk duanya slept. Tapi di sini tidak menggunakan bentuk dua, menggunakan bentuk satu. Mengapa? Karena tidurnya itu merupakan kebiasaan ya, kebiasaan waktu itu gitu ya. Mungkin para pelayan tidur in room 13 di kamar 13. Anderson thought ya. Anderson mengira. Jadi Andersonnya mengira mungkin pelayan itu tidurnya di kamar 13 ini. Itu sebabnya dia mendengar suara orang bergerak di dalam tadi. Thought itu dari kata think ya, berpikir atau mengira. Bentuk duanya thought. He decided, dia memutuskan to ask, untuk bertanya kepada the landlord, sang pemilik penginapan, about it, tentang hal itu, the next day, hari berikutnya. Anderson menyalakan. Nah, lit ini dari kata light, bentuk satu, bentuk duanya lit. The oil lamp itu lampu, oil itu minyak, jadi menyalakan lampu minyak. And looked, dan melihat round, seputar atau sekeliling ya, dia menyalakan lampu terus lihat seputar kamarnya gitu. Room number 12, kamar nomor 12, looked, kelihatan. Nah, jadi look itu bisa artinya melihat, bisa berarti kelihatan. Yang di atas tadi melihat, sekarang looked smaller, kelihatan. Smaller, lebih kecil. Nah, smaller itu dari kata small, kecil. Smaller, lebih kecil. The smallest, paling kecil. By, oleh. Light itu cahaya, lamp itu lampu. Jadi dengan sinar lampu itu kamarnya kelihatan lebih kecil. Anderson was tired. Anderson capek ya. Di situ was dari kata bentuk satu is, bentuk kedua was. He went to bed. Dia pergi ke tempat tidur atau dia berangkat tidur. Morning, pagi. In the morning, di pagi hari, Anderson went, pergi, to the town hall, ke balai kota. He wanted, dia ingin, to study, mempelajari, the town records, catatan-catatan kota, data-data tentang kota itu. Anderson read, membaca. Nah, read itu dari kata read. Jadi tulisannya sama, bentuk satu dan bentuk dua, tapi ucapannya berbeda. Kalau bentuk satu read, panjang. Kalau bentuk dua read, pendek. Many, banyak. Papers, kertas atau makalah. Very, sangat. Old, tua. Jadi Anderson membaca banyak makalah-makalah yang sangat tua. The oldest records dari catatan, oldest, tertua atau paling tua. Nah, ini dari kata apa? Dari kata old atau older. Old, tua, older, lebih tua. Oldest atau the oldest, paling tua. Were from, dari the 16th century, abad ke-16. Catatan-catatan tertua itu berasal dari abad ke-16. There were, ada, some, beberapa, letters, surat, from the Bishop of Viborg. Bishop itu uskup, jadi ada beberapa surat dari uskup Viborg. Dated, yang berangka tahun 1560. Jadi ada surat-surat dari uskup Viborg yang berangka tahun 1560. The bishop, si uskup, had owned, telah, own, memiliki. Had ini
dari kata have ya. Have bentuk keduanya had. Own memiliki 3 or 4 houses, 3 atau 4 rumah in the city, di kota. He had telah rented menyewakan a house sebuah rumah to kepada seorang man laki-laki called bernama atau yang bernama Nicholas Franken. Jadi dia menyewakan sebuah rumah kepada seorang laki-laki yang bernama Nicholas Franken. Oke, sampai di situ dulu. Silahkan tonton video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.